Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi mengenai transformasi geometri. Di sini kita akan belajar mulai dari definisi hingga jenis-jenis transformasi. Seperti yang kita tahu bahwa jenis-jenis transformasi terbagi menjadi 4, ada rotasi, refleksi, translasi, dan juga dilatasi. Transformasi geometri merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri. Jenis transformasi yang pertama adalah translasi. Translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak dan arah yang sama. Terdapat titik P dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh A dan B akan menghasilkan P aksen dengan koordinat X aksen dan Y aksen. Atau P aksen dengan koordinat yang mengalami percumbahan dengan X ditambah A, Y ditambah B. Contoh soal yang pertama yaitu titik A dengan X-3 dan Y4 ditranslasikan oleh 5 dan -5. Seperti rumus tadi di mana X akan ditambah dengan A dan Y ditambah dengan B. Maka -3 di sini ditambah dengan 5 menghasilkan 2 dan 4 ditambah -5 akan menghasilkan -1. Sekarang kita masuk ke jenis transformasi yang kedua yaitu refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Sekarang kita akan bahas bentuk-bentuk umum dari refleksi. Terdapat titik A 4,2 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen 4,-2. Hasil ini sesuai dengan rumusnya yaitu AX, Y direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen X, -Y. Sama seperti yang awal tadi, di sini kita akan merefleksikan titik A 4,2 terhadap sumbu Y, menghasilkan A aksen -4,2. Sesuai dengan rumusnya yaitu AX, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, menghasilkan A aksen -X, Y. Garis merah ini merupakan garis X sama dengan Y, di mana jika titik A 4,2 direfleksikan menurut garis X sama dengan Y, akan menghasilkan A aksen 2,4. Nah, sekarang bagaimana jika direfleksikan terhadap titik pusat 0,0? Titik A 4,2 akan kita tarik lurus melewati 0,0 menghasilkan A aksen -4,-2. Di sini kita akan refleksikan menurut sumbu X sama dengan H. H-nya kita ambil 2, lalu sesuaikan dengan jaraknya masing-masing, maka akan menghasilkan A aksen 0,2. Sekarang kita refleksikan berdasarkan garis Y sama dengan H. H-nya kita ambil 3, lalu kita samakan jaraknya sama seperti sebelumnya dan menghasilkan A aksen 4,4. Yang terakhir adalah penrefleksian terhadap garis Y sama dengan -X. Maka hasil refleksi yang telah kita dapatkan terhadap garis tersebut yaitu A aksen -2, -4. Sekarang kita lanjut ke jenis transformasi selanjutnya yaitu rotasi, di mana rotasi merupakan perputaran pada bidang datar yang ditentukan oleh pusat, besar, dan arah rotasi. Di sini ada rotasi dengan pusat 90 derajat atau berlawanan arah jarum jam, yaitu titik P, A, B akan menjadi P aksen -B, A. Yang kedua, rotasi dengan sudut pusat -90 derajat atau searah jarum jam. Titik P, A, B akan menjadi P aksen B, A. Lalu, rotasi dengan sudut pusat 180 derajat yaitu titik P, A, B akan menjadi P aksen -B, A. Lalu rotasi dengan sudut pusat 270 derajat yaitu titik P, A, B menjadi P aksen B, A. Jika ingin lebih mudah dihafal, teman-teman dapat mengetahuinya sebagai berikut. Rotasi 270 derajat sama dengan rotasi -90 derajat. Rotasi -180 derajat sama dengan rotasi 180 derajat. Dan yang terakhir, rotasi -270 derajat sama dengan rotasi 90 derajat. Sekarang ada contoh soal, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Nah, sekarang kita udah masukin rumusnya sebagaimana kita tahu bahwa alfanya di sini itu 90 derajat ya. Jadi kita cari cos 90 derajat itu 0, min sin 90 derajat itu -1, sin 90 derajat itu 1, cos 90 derajat itu 0. Lalu kita masukin juga titik A-nya tadi 3 dan 4. Lalu kita kali sesuai perkalian matriks.
Nah, lalu X aksen, Y aksen sama dengan min 4,3. Berarti di sini X aksennya itu ada 4, Y aksennya itu 3. Maka hasil dari rotasi titik A 3,4 yaitu A aksen min 4,3. Oke, yang terakhir ada dilatasi, yaitu memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Suatu titik X, Y dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K, dan bayangannya adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Di sini ada soal, tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Oke, karena telah diketahui faktor skalanya itu 3, jadi kita masukin rumus dan K-nya ini kita ganti 3 aja. Dan kita juga masukin titik 4,5 di bagian X dan Y. Lalu kita kali sesuai dengan perkalian matriks. Kalau udah ketemu X aksen Y aksennya berapa, di sini X aksennya itu ada 12, Y aksennya itu ada 15. Jadi kita udah ketemu nih teman-teman, titik A yang dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen 12,15. Cukup sekian video pembelajaran mengenai transformasi geometri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa kembali.